Series horor garapan dua sutradara bernama Adire Watalila dan Sutipon Tabtim ini berkisah tentang pemuda keturunan Brahmana yang terjebak dalam kutukan masa lalu. Kisah berawal pada tahun ayam 1921 Masehi, tepatnya di Bangkok, Thailand. Seorang pria kaya raya bernama kakek Bon Yakosa membawa jenazah keluarganya sendiri yang diduga terkena kutukan mematikan. Pria itu mengerahkan semua anak buahnya untuk membantu memakamkan jasad keluarganya itu di hutan belantara. Mereka mengarungi sungai yang sangat dalam dan membawa mayat itu ke tengah hutan. Setelah menggali liang lahat, mereka siap untuk menguburkan jasad si wanita. Kakek Yakosa meminta anak buahnya untuk membuka jasad yang hendak dikubur itu untuk memastikan jika wanita itu benar-benar sudah mati. 203 tahun kemudian, tepatnya di Masehi 2024, kediaman keluarga Kritia gempar karena nenek buyutnya sakit parah secara mendadak. Banyak dokter dan petugas medis yang sengaja didatangkan dari rumah sakit untuk memeriksa dan menyembuhkan penyakit nenek buyutnya itu. Para Brahmana yang mengenakan kain putih ikut datang untuk mendoakan keselamatan sang nenek yang berjuang melawan kutukan. Kondisi wanita renta itu semakin memburuk seiring dengan kejadian poltergeist yang mengiringi jalannya pengobatan. Semua alat yang menempel di tubuh nenek buyut mulai berterbangan hingga membuat dokter dan perawat lari ketakutan. Para Brahmana berganti masuk ke ruangan perawatan untuk membacakan doa dengan penuh kehusyukan. Nenek buyut memuntahkan darah dan langsung menular pada seorang Brahmana di sampingnya. Tiba-tiba beberapa Brahmana yang membacakan doa meletus seperti balon yang menumpahkan banyak darah dari dalam tubuh mereka. Nenek buyut ikut meledak bersamaan dengan para Brahman yang lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Kritia dan ibunya hanya bisa pasrah menangisi mendiang nenek buyut yang jasadnya hancur tak bersisa. Ibu Kritia sampai pingsan melihat semua kejadian mengerikan itu, di mana semua bermula dari kutukan penyihir ganas yang penuh dendam. Dan film pun dimulai. 2 bulan setelah nenek buyut meninggal dunia, semua kembali normal seperti biasa. Di tempat lain, Ake merawat 2 ponakannya, Dai dan Modeang yang sudah yatim piatu sedari bayi. Pemuda single itu berperan sebagai orang tua asuh bagi 2 keponakannya yang kini menggantungkan hidup padanya. Sebelum berangkat ke sekolah, Dai dan Modeang sarapan bersama sambil bercerita dengan pamannya itu. มดแดงแอบดูมือถือมันมาแบบนี้เนี่ยนะสติกเกอร์ล้วน Tak berselang lama, Am datang ke rumah untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Am adalah kerabat dekat Ake yang turut prihatin dengan nasib Dai dan Modeang yang kehilangan kedua orang tua sekaligus di usia yang masih balita. Pak, yang ik ini Setelah membawa 2 ponakannya itu masuk ke dalam mobil Am, Ake kembali masuk ke rumah untuk melanjutkan pekerjaan. Mainan kuda-kudaan Dai dan Modeang tampak mengayun dengan sendirinya. Ake tidak terlalu peduli dengan nuansa poltergeist yang sebenarnya sering terjadi di sekitarnya. Ia memeriksa surat dari Bank Eko yang memperingatkan tunggakan tagihan rumah. Saat Ake mencuci piring, pihak bank menelpon untuk memperingatkan kedua kali. Jika dalam bulan itu Ake belum membayar tunggakan cicilan, maka rumah Ake akan dilelang. ขอสายคุณเอกริศค่ะ พูดอยู่ครับ Ake tampak sangat galau dan menuliskan deadline pembayaran tunggakan rumah tepat di tanggal 31. Foto kedua mendiang kakaknya masih terpasang di atas meja. Ake berjanji untuk merawat 2 ponakannya itu dan berjanji tak akan membiarkan mereka kelaparan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Ake menjual beberapa perabot antik peninggalan dari orang tuanya. Saat memeriksa pesan di web, cermin antik yang dijual laku di pasaran. Seorang wanita bernama Kritia Bon Yakosa bersedia membeli cermin itu dan meminta Ake untuk segera mengirimkan pesanan hari itu juga. Ake meminta DP 50% untuk meyakinkan pembeli tersebut tidak bercanda. Kritia langsung melakukan transfer sejumlah 30.000 baht atau setara 13,5 juta rupiah untuk sebuah cermin antik. Ake sangat bersemangat menerima transferan uang dan meminta alamat pada pembeli. Meski jarak rumahnya sangat jauh, Ake tetap mengirimkan cermin hari itu juga dengan mengenakan mobilnya sendiri.
Sesampainya di sana, rumah Kritya sangat megah dan mewah. Ternyata keluarga Kritya adalah old money yang sangat berjaya dan termasuk dalam Crazy Rich Bangkok. Dua pelayan membawa cermin itu masuk ke dalam, sementara satu pelayan wanita mempersilahkan Ake untuk ikut dengannya. Melihat kemegahan rumah itu, Ake langsung merapikan pakaian dan memasukkan bagian bawah kemeja ke dalam celana. Ia mengira pembelinya merupakan seorang kolektor profesional yang sudah berumur tua dan disegani banyak orang. Setelah berjalan melewati lemari berisi vas antik, mereka sampai di ruang tamu yang sangat luas. Cermin Ake diletakkan di atas meja hingga Kritya datang menghampirinya. สวัสดีค่ะคุณเอก Ake terkesiap melihat sosok gadis cantik nan rupawan yang tampak lebih muda darinya. Ake sampai gagap saat memperkenalkan diri. Ia tak menyangka bisa bertemu dengan seorang kolektor yang berusia muda. Kritya menegaskan jika dirinya bukan seorang kolektor barang antik. Melihat berbagai perabot antik di dalam ruangan itu, Ake langsung menawarkan dagangan lain, yaitu 2 lemari kuno serta gramofon yang cocok untuk cerminnya itu. Mereka berdua terdiam ketika mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar. Kritya mengajak Ake untuk masuk ke kamar ibunya yang sedang sakit keras. Ternyata ada 2 orang yang menderita penyakit serupa dan meronta di atas ranjangnya. Ake ketakutan sendiri melihat kondisi ibu Kritya dengan tulang dan tangan kakinya melengkung seperti mau lepas. มีสถานการณ์หนักๆนั้นเลยอะทำไมคุณไม่พาไปโรงพยาบาลอะ Kritya membawa Ake ke meja kerjanya yang dilapisi simbol keluarga berwarna emas. Ia mulai menceritakan sang nenek buyut yang menderita penyakit serupa dan meninggal 2 bulan lalu. Setelah nenek buyut meninggal, penyakit itu langsung menjangkit nenek, paman, bibi, hingga yang terakhir kena ibu kandungnya Kritya sendiri. Gadis itu ketakutan setengah mati. Ia tak ingin semua keluarganya meninggal dengan cara mengenaskan. Terlebih lagi jika penyakit itu menimpa dirinya, maka keturunan keluarga Bunyakosa tak ada yang tersisa. Penyakit itu diawali dengan flu biasa dan berlanjut menjadi demam tinggi dan disusul nyeri sendi. Setelah beberapa hari berobat, penyakit itu tak kunjung sembuh. Tubuh mereka mulai melengkung dan bergerak memutar dengan sendirinya sampai urat sendinya putus. Setelah 2 minggu tubuhnya melengkung dan memutar, penderita akan mengeluarkan cairan darah dari semua lubang di tubuhnya. Kritya sudah membawa keluarganya ke rumah sakit, namun tak ada satu dokter yang bisa menolong, bahkan mereka tidak bisa menemukan penyakit apapun di dalam tubuh penderita. Nenek buyut pernah berpesan jika penyakit itu datang dari sebuah kutukan keluarga. Kritya menunjukkan sebuah lukisan di dinding yang dibeli kakek buyutnya di pasar antik. Dalam lukisan itu ada lambang keluarga Bunyakosa yang merupakan leluhur asli mereka. Dalam lukisan itu, seorang wanita diikat kencang dan dikelilingi oleh para brahmana yang kusyuk melakukan ritual. Dari catatan sejarah, dikatakan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah salah satu keluarga Bunyakosa yang hidup 200 tahun lalu. Wanita itu diracuni sampai mati oleh kakek Bunyakosa sendiri karena diduga gemar mempraktekkan ilmu sihir. Saat mereka membuka wajahnya, wanita yang bersimbah darah itu bangkit kembali, seolah tak bisa mati. Kakek Bunyakosa memerintahkan anak buah untuk segera menghabisi nyawa wanita itu. Namun, siapapun orang yang mendekatinya akan diserang dengan kutukan gaib hingga tubuh mereka meledak begitu saja. Warga desa meyakini wanita itu mempelajari ilmu sesat dan gemar menyihir orang lain hingga banyak yang takut padanya. Orang-orang yang geram membunuh wanita itu dengan ditusuk tombak dari kejauhan secara bersama-sama. 3 hari setelah meninggal, keluarga Bunyakosa mulai diserang penyakit aneh yang mematikan. Semua anggota tubuh mereka terpelintir tanpa penyebab yang jelas. Kematian mereka sama persis yang dialami nenek buyut Kritya. บรรดาญาติที่เหลืออยู่ Anggota keluarga yang masih hidup kala itu langsung memanggil para brahmana untuk melakukan ritual penyegelan setan. Ritual itu berhasil menghentikan kutukan hingga roh wanita tak bisa menyakiti keluarga Bunyakosa yang masih tersisa. Anehnya, setelah ratusan tahun terdiam, kutukan itu kini muncul kembali dan merenggut nyawa nenek buyut. Kondisi paman dan ibu Kritya juga kian parah hingga keduanya sekarat di atas ranjang. Kritya meyakini kutukan itu telah kembali dan meminta bantuan Ake untuk menangkalnya.
Ake langsung menolak karena ia bukan seorang Brahmana. Kritya berkata jika Ake adalah keturunan salah satu Brahmana yang berhasil melakukan ritual penyegelan iblis. Hanya keturunan merekalah yang bisa mengulang ritual itu demi menyelamatkan banyak nyawa. Ake masih menolak untuk membantu karena ia sendiri tak pernah belajar mengenai ritual dan semacamnya. Ia bergegas pergi untuk menjemput anak-anak yang berada di rumah Am. เองได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาส Ake meminta Dai dan Moedeang untuk siap-siap pulang, sementara Am mengingatkan untuk membayar uang sekolah minggu depan. Karena Moedeang hendak masuk SMA, Ake harus menyiapkan uang ekstra untuk membeli buku dan seragam baru. Am sendiri belum bisa membantu karena uangnya digunakan untuk servis mobil. Ia juga harus pergi ke pabrik esok hari untuk bekerja di tempat baru. Ake sempat berpikir untuk memindahkan anak-anak ke sekolah negeri yang cukup murah, namun ia teringat dengan janjinya pada mendiang kakak. Ia bertekad kuat untuk mencari penghasilan tambahan dan memberikan yang terbaik untuk Dai dan Moedeang. Ake bergegas membawa dua ponakannya itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan, ia kembali ditelepon bank yang memperingatkan terkait tunggakan cicilan rumah. Muncul dalam benak Ake tentang janji Kritya yang hendak memberinya uang banyak jika mau membantu mengatasi kutukan. Ake langsung menelpon gadis kaya itu dan menanyakan berapa gaji yang akan ia berikan padanya. Kritya berkata jika ia sanggup membayar 1 juta baht atau setara dengan 448 juta rupiah. Ake langsung menerima tawaran pekerjaan itu dan meminta Kritya untuk mentransfer setengahnya dulu. Setelah mendapat transferan, Ake mendapat tugas pertama yaitu menemui kakeknya di desa. Keesokan harinya, Ake melenggang pergi ke kampung halaman dan bertemu dengan Bibi Sri yang masih setia tinggal di sana. Melihat Ake kembali desa, Bibi Sri menyambut dengan sukacita. Ia mengantar Ake ke meja altar kakeknya yang baru saja meninggal 2 bulan lamanya. Bibi Sri mengaku sudah mencoba menghubungi Ake, namun pemuda pengangguran itu tak bisa dijangkau. Ake membakar dupa dan berdoa di depan foto mendiang kakeknya. Samar-samar terlihat bayangan anak kecil yang berlari menaiki tangga menuju ke lantai 2. Ake melihat sosok dirinya sendiri yang belajar ilmu suci dari kakeknya. Ake kecil ingat sering bermain kaca pembesar di meja sang kakek. Anak itu menemukan kotak kayu yang tersimpan di atas lemari. Kakek memergokinya dan melarang Ake yang hendak membuka kotak itu. Karena kini kakek telah tiada, Ake memberanikan diri untuk membuka kotak kayu di atas lemari itu yang ternyata berisi lembaran kitab mantra. Bayangan Ake langsung tertuju pada mantra ritual yang digunakan untuk menyegel iblis. Dalam kitab itu disebutkan sebuah cara untuk menghancurkan arwah kegelapan. Seseorang harus menyembunyikan jasad wanita itu dan memisahkan arwahnya dari raga. Kedua elemen itu tidak boleh bersatu kembali agar terjaga dari ancaman iblis. Ake membaca kitab itu di mana ia harus melakukan ritual pertama sebelum mendapat petunjuk ke tahapan selanjutnya. Ia berpikir jika ritual itu lebih mirip seperti game permainan yang harus menyelesaikan tantangan. Melihat ada bungkusan dalam kain, Ake membuka bungkusan itu yang ternyata berisi mata uang kuno. Ia memotret tulisan mantra dalam kitab itu untuk dibaca saat menyelesaikan tantangan pertama. Di bawah mantra itu tertulis sebuah petunjuk di mana Ake harus mengembalikan uang itu kepada roh biksu di kawasan biara hutan zaitun. Ia mencari di internet untuk mengetahui letak kuil bernama Kuil Arun. Dari keterangan yang ada, Kuil Arun dulunya bernama Kuil Zaitun selama era kerajaan Ayutthaya berkuasa. Dengan berbekal uang koin kuno, Ake melenggang pergi ke Kuil Arun keesokan harinya. Kawasan kuil yang sangat luas membuat Ake kesulitan menemukan roh biksu yang dimaksud. Ia membeli bunga di depan kuil untuk persembahan. Selesai berdoa di dalam kuil, Ake menyempatkan diri untuk memberi derma atau sedekah. Saat melihat ke dalam kotak, ia menemukan patung emas Buddha yang menatapnya dan terngiang bacaan di kitab kuno terkait 4 telinga dan 4 mata. Ia juga terngiang dengan penjual bunga di depan kuil yang sedang hamil. Ake harus mengembalikan uang kuno dari kotak kakeknya kepada roh biksu di kawasan biara hutan zaitun. Ia kembali ke penjual bunga depan kuil dan bertanya di mana tempat para biksu Kuil Arun. Penjual itu berkata jika biksu dulunya tinggal di belakang kapel.
Ake meminta penjual bunga itu untuk mengantarkan dirinya sampai tujuan. Ia bahkan bersedia membeli semua bunga agar wanita itu bisa mengantarkan dirinya. Akhirnya mereka berjalan ke belakang kuil untuk menuju ke tempat berdiam para biksu. Sesampainya di sana, Ake melihat ada ular hitam yang melintas di depan kakinya. Ia pun langsung berteriak pada wanita penjual bunga untuk berhati-hati karena ada ular yang tiba-tiba muncul. Penjual bunga itu hanya menggeleng kepala sembari melangkah pergi karena ia sendiri tak melihat ada hewan apapun juga. Ternyata, tepat setelah Ake menyentuh uang kuno itu, ia masuk ke alam yang berbeda. Pemuda itu kini berada di dalam hutan tepatnya 200 tahun lalu sebelum kuil berkembang. Ia pun berjalan ke depan hingga menemukan tempat pemujaan altar Buddha. Ake teringat masa kecilnya dulu saat belajar agama dari kakek. Uang koin yang ia genggam tiba-tiba menjadi sangat panas hingga berwarna merah. Ake tak mampu menggenggam koin itu hingga jatuh ke tanah. Ia bersimpuh di depan kuil itu hingga membuat bibi penjual bunga kebingungan melihatnya. Ake membuka bacaan mantra kitab kuno dari ponselnya dan mengulang bacaan itu berulang kali yang membuatnya ikat akan kenangan masa lalu. Seketika itu, muncul sosok roh biksu yang menggeliat keluar dari tempat pemujaan. Biksu itu meleleh hingga kepalanya tergeletak di tanah. Tak berselang lama, arwah itu pun bangkit dengan tubuh yang tinggi besar. Ake mengambil uang koin dan diberikan pada roh biksu itu. Bukan mengambil dengan tangan, arwah biksu itu mulai menjulurkan lidah dan menelan uang koinnya. Seketika itu, Ake kembali ke dunia yang sebenarnya di mana ia bersimpuh di tengah jalan. Tanpa ia sadari, sebuah benda berlambang keluarga Bunyakosa muncul di depan kakinya secara misterius. Ia pun segera mengambil benda itu dan melenggang pergi. Namun tiba-tiba, sosok roh biksu muncul di dunia manusia untuk memberi peringatan pada Ake bahwa ritual itu akan membawa kehancuran baginya. Ritual itu ibarat tempat eksekusi yang bisa merenggut banyak nyawa. Tubuh Ake sampai terpental karena tak kuat menahan energi besar dari arwah sang biksu. Keesokan harinya, ia kembali berkunjung ke rumah Kritia. Di sana sudah ada seorang pria bernama Niti yang merupakan sahabat Kritia. Niti adalah seorang ahli sejarah yang memiliki gelar doktor dan mengajar di beberapa universitas. Ia meminta Niti untuk ikut membantu mencari cara menghalau kutukan keluarga. Setelah berkenalan, Ake langsung menunjukkan apa yang ia temukan di rumah kakeknya. Kitab yang pernah ia pelajari saat kecil berisi tentang ritual pemisahan arwah. Ia sudah memotret semua mantra yang dibutuhkan dalam ritual. Kritia menanyakan di mana letak kotak dan kuburan wanita itu berada. Ake belum bisa menjawab karena dalam kitab kakeknya tidak ditemukan peta ataupun detail lainnya. Terlebih lagi, setelah Ake membaca kitabnya, buku itu berubah menjadi abu. Di dalam kitab mengatakan, jika buku itu hancur dan hilang, arwah biksu akan memberi petunjuk kemana Ake harus melangkah berikutnya. Ake mengaku sudah pergi ke kuil Arun dan melakukan ritual pertama. Ia memberikan benda berlambang keluarga Bunyakosa pada Kritia. Gadis itu langsung membuka benda itu yang ternyata berisi beberapa helai rambut panjang dengan bau busuk yang menyeruak. Mereka mengukur panjang rambut itu yang mencapai 170 cm. Setelah berdiskusi panjang di rumah Kritia, tak terasa hari sudah malam dan Ake pamit pulang. Sosok rambut panjang tampak mengikuti dan masuk ke dalam mobilnya. Tepat di lampu merah, Ake menghentikan mobil hingga ia menyadari ada seseorang di bangku belakang. Sosok bayangan wanita itu menghilang sesaat ia menoleh ke belakang. Saat Ake mengintip dari spion tengah, tiba-tiba teriakan klakson di mobil belakang membangunkan Ake yang tertidur sejenak. Rupanya lampu jalan sudah kembali ke hijau dan Ake melanjutkan perjalanan pulang. Ia menelpon Am dan meminta bantuan untuk menjemput anak-anak esok hari. Am baru selesai bekerja dan melangkah masuk mobil untuk pulang ke rumah. Saat memundurkan mobil, ia melihat sosok penampakan arwah biksu yang berdiri di depan kantornya. Penampakan itu sampai membuat Am kehilangan konsentrasi hingga ditegur pesepeda motor.
Dan film pun bersambung